Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat sore, wabarakatuh. hujan deras, kita masih semangat. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Kita dalam rangka simulasi praktik baik pertama. Semangat pagi, semangat sore, semangat siang, semangat malam. Pokoknya kita penuh semangat dalam acara simulasi praktik baik dengan tema memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Ini webinar ini dipromotori oleh Ketua Komunitas Belajar kita, sekaligus ini sebagai Ketua Panitia Penyelenggara, Bapak Khalid Yusuf. Bapak Ibu yang kami hormati, acara ini diikuti turut serta oleh peserta webinar. Yang pertama, beliau Bapak Slamet SAG, Kepala SMP Negeri 1 Garung, dan Bapak Khalid Yusuf selaku Ketua Komunitas Belajar SMP Negeri 1 Garung. Dengan narasumber kita, Ibu Aulia Kusuma Dewi, SSI, dan Bapak Ibu yang berbahagia semuanya, keluarga besar SMP Negeri 1 Garung. Bapak Ibu yang berbahagia, tentunya acara ini agar dapat berjalan dengan lancar, berjalan dengan mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita berdoa bersama-sama sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, Bapak Ibu. Dilanjutkan sambutan, arahan, serta pembukaan secara resmi oleh Kepala SMP Negeri 1 Garung yang akan disampaikan oleh Bapak Slamet SAG. Kepada beliau kami silakan. Baik, suara saya bisa didengar? Bisa. Bisa. Oke, alhamdulillah. Sini hujan besar ini belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penggerak Pombel yang kami hormati, para panitia, para narasumber, dan para peserta sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukrillah, kita pada kesempatan kali ini bisa bertemu di lewat tatap maya melalui Zoom sebagai bagian dari ikhtiar kita untuk mencoba mulai menggerakkan adanya komunitas belajar kita yang insya Allah ke depan kita akan menjadi pionir di Kabupaten Wonosobo, karena saat ini insya Allah Kombel yang eksis di dalam pelaksanaan yang ada di sekolah baru ada di kita. Oleh karena itu saya ucapkan terima kasih pada Pak Khalid, Bu Aulia, dan Bu Dani semua, Bapak Ibu semua yang sudah menginisiasi untuk kegiatan ini, dan ini bagian dari ikhtiar kita untuk memenuhi adanya regulasi transformasi di dalam dunia pendidikan. Oleh karena itu mudah-mudahan pada saat action nanti kita bisa melaksanakan
dengan baik dan diberikan kelancaran. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Selamat bergabung pada Bapak Ibu semua yang belum bergabung untuk senantiasa bisa memberikan manfaat pada SMP Negeri 1 Garung. Mudah-mudahan di komunitas belajar yang akan kita laksanakan, actionnya nanti mulai tanggal 9 Maret, ya. Mudah-mudahan nanti bisa berjalan dengan baik dengan memohon ridha Allah untuk simulasi pada praktik baik. Pembelajaran berdiferensiasi kali ini saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Saya Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami kembalikan ke Bu Danis. Unmute Bu Dani. Dimute dulu. Masih unmute jenengan. Suaramu tidak terdengar. Ya. Ya, Bapak, terima kasih. Demikian sambutan dan arahan serta pembukaan oleh Kepala SMP Negeri 1 Garung. Hadirin yang berbahagia, dilanjutkan sambutan yang kedua oleh Ketua Komunitas Belajar SMP Negeri 1 Garung sekaligus sebagai Ketua Penyelenggara pada kegiatan webinar saat ini. Kepada Bapak Khalid Yusuf, MPD, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek sound, suara saya bisa didengar? Sudah. Pak, Jelas. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, rekan-rekan guru Spensaga yang juga saya hormati, dan barangkali ada yang lain yang ikut bergabung dengan kita. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah SWT atas limpahan nikmat karunia-Nya. Pada siang yang hujan ini kita masih diberi rezeki, kita masih diberi kesehatan, kita masih diberi kesempatan sehingga kita masih dapat menjalankan salah satu program kita, yaitu simulasi webinar praktek baik komunitas belajar Spensaga tanpa halangan suatu apapun. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ibu guru hebat yang saya hormati, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada panitia yang telah berupaya semaksimal mungkin demi terselenggaranya acara pada siang hari ini. Utamanya adalah Mr. Aufa, Pak Toto, Mbak Rifa yang telah menyiapkan segala satunya sehingga acara ini dapat berlangsung dengan lancar. Berikutnya, Bapak Ibu, nyun tolong yang tidak sedang bicara mic-nya untuk di unmute dulu, di mute dulu ya, biar semuanya bisa mendengarkan dengan jelas. Sampai saat ini baru 31 orang yang mengikuti, berarti masih ada beberapa yang mungkin teman-teman kita yang pada saat ini sedang tidak sempat. Mudah-mudahan kalau yang sedang dalam perjalanan diberi kesehatan, diberi kelancaran, yang sakit segera diberi kesembuhan. Bapak Ibu hebat yang saya hormati, pembentukan kombel ini adalah dari suatu rasa saya ingin bahwa RHK kita, Bapak Ibu yang menyusun RHK tentang mengikuti webinar praktek baik sebagai peserta, itu dapat mendapatkan sertifikat tanpa harus mengikuti seminar-seminar atau webinar-webinar di luar yang kadang-kadang dijadikan sebagai ajang bisnis, Bapak Ibu. Banyak yang sampai ke saya, dia mengikuti
kemudian sudah transfer tetapi sertifikat tidak keluar. Itu salah satunya. Yang lain Bapak Ibu adalah kita ingin menggali potensi teman-teman kita. Jadi nanti yang bertugas sebagai narasumber adalah teman-teman kita. Karena itu praktek baik, maka narasumbernya adalah Bapak Ibu yang pernah mempraktekkan baik pembelajaran ataupun media ajar dan sebagainya di sekolah kita. Kombel ini sudah kami daftarkan di PMM, sehingga nanti pada pelaksanaannya ketika kita sudah menjadwalkan di PMM, maka bisa diikuti oleh Bapak Ibu guru se-Nusantara Bapak Ibu. Sehingga SMP kita salah satu tujuannya adalah agar SMP kita bisa dikenal. Komunitas belajar SMP Negeri 1 Garung bisa dikenal di seluruh Indonesia. Begitu. Kemudian berikutnya kita bisa sama-sama belajar bagaimana praktek pembelajaran yang dilakukan oleh teman-teman kita. Berbicara mengenai komunitas belajar, tadi Bu Olia sudah nge-share ke kita tentang apa sih komunitas belajar itu, apakah komunitas belajar itu harus didaftarkan di PMM? Sebetulnya tidak. Tetapi kalau bisa didaftarkan, kenapa tidak? Karena sekolah kita menjadi paling tidak dikenal di masyarakat luas. Kalau tidak kita daftarkan, maka yang kita kenal ya hanya kita sendiri Bapak Ibu. Oleh karena itu nanti pada saat tanggal 9, maka kita daftarkan di PMM. Sehingga Bapak Ibu yang lain yang tidak di Kombel SMP 1 Garung, bahkan di seluruh Nusantara bisa mengikutinya. Ada beberapa orang yang sudah menghubungi saya, Pak, kalau nanti Kombel Bapak akan melaksanakan kegiatan, maka tolong saya diberitahu. Itu antara lain dari Mojokerto, antara lain dari Ogam Kumiring, mana itu Sumatera Selatan itu. Sudah saya janjikan Bapak Ibu. Kemudian juga kemarin ketika kita ketemu dengan pengawas, maka pengawas kita juga sudah izin ke saya bagaimana kalau sekolah-sekolah yang menjadi binaannya ikut serta. Monggo Bapak Ibu, karena ini sesuatu yang baik, maka menurut saya silahkan. Ketika kita bisa membagikan pengalaman kita, ilmu kita kepada orang lain, maka pahalanya luar biasa. Kemudian Bapak Ibu, nanti setiap peserta itu akan mendapatkan sertifikat yang nilainya 1 kali kegiatan adalah 4 poin. Contoh sertifikatnya mungkin Bu Nurma bisa memposting contoh sertifikatnya, enggak? Mana Mbak? Nah, ini contoh sertifikatnya. Jadi kita sudah membuat sertifikat sertifikat Bapak Ibu bisa dipersani. Nah, komunitas belajar Spensaga, karena ini simulasi, nanti Bapak Ibu bisa memberikan masukan tentang sertifikat ini, diberikan kepada, nanti ada namanya, kemudian asal sekolahnya sebagai peserta. Kalau Aulia Kusuma Dewi jangan peserta, nggih niku sebagai narasumber. Karena narasumber itu nanti nilainya berbeda dengan peserta. Kalau narasumber itu 8 1 kali kegiatan. Pada kegiatan praktek yang dijalankan oleh komunitas belajar Spensaga secara daring melalui platform Merdeka Mengajar pada Sabtu, ini yang besok, Sabtu 9 Maret 2024. Nah, di RHK kita bahwa webinar praktek baik ini itu durasinya adalah berapa jam, 2 jam. 2 jam. Sehingga kalau dilaksanakan mulai jam 13 seperti hari ini, maka nanti selesai pada pukul 15, termasuk pembukaan dan tanya jawab. Oleh karena itu, agar nanti sertifikatnya berbunyi ada durasinya, maka di sertifikat itu mestinya nanti akan ditambahkan dimulai pada Sabtu 9 Maret 2024 dari pukul 13.00 WIB sampai 15.00 WIB. Nah, jadi nanti untuk sertifikat ini
masih harus ditambahkan durasi dan untuk tanda tangannya ketua komunitas, cukup ketua komunitas, kemudian ada stempelnya. Nah, sertifikat ini nanti akan di upload di RHK kita yang nilainya adalah 4. Bapak Ibu hebat yang saya hormati, untuk Bapak Ibu guru SMP Garung khususnya, kita sudah merencanakan untuk RHK praktek baik ini adalah 3 kegiatan, sehingga nanti akan mendapatkan 3 sertifikat yang nilainya sama dengan 4 kali 3 sama dengan 12 poin. Di samping aksi nyata. Kemudian mohon untuk minta doanya Bapak Ibu, saya sudah mendaftar sebagai validator di aksi nyata, sehingga nanti ketika saya sudah sudah bisa diterima, maka nanti untuk aksi nyata saya ikut memvalidasi aksi nyata ini panjenengan. Itu saja Bapak Ibu sebagai pembukaan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator Bu Dani. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Slamet SAG telah menyampaikan sambutan dan menyapa peserta juga. Terima kasih juga kepada Bapak Khalid Yusuf yang tadi sudah menyampaikan secara teknis banyak hal berkaitan nanti webinar kita, dan tadi juga disampaikan berkaitan dengan sertifikat kapasitas Pak Khalid. Insya Allah semoga kita amini menjadi validator di aksi nyata. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita ikuti bersama penyampaian materi oleh narasumber kita, Ibu Aulia Kusuma Dewi SSI, dengan tema memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Namun sebelumnya izinkan kami untuk menyampaikan kurikulum vitae beliau, Ibu Aulia. Beliau ini yang pertama sebagai guru SMP Negeri 1 Garut. Beliau mengajar di mata pelajaran IPA, dan beliau juga sebagai guru penggerak Angkatan 8. Dan beliau juga memiliki prestasi yang sangat luar biasa. Ini satu-satunya dari teman SMP 1 Garut. Beliau mengikuti kegiatan Wardah Inspiring Teacher tahun 2023. Ini sangat luar biasa, memberi inspirasi kepada kita semuanya. Juga beliau menjadi salah satu penggerak komunitas guru Spensaga, dan beliau juga menjadi penggerak komunitas di tingkat kabupaten, ini di MGMP IPA. Selain yang tidak kami sebutkan tadi, banyak prestasi-prestasi dari Ibu Aulia. Beliau juga banyak menulis dan mengikuti lomba-lomba yang berkaitan dengan mata pelajaran yang beliau ampuni. Demikian Bapak Ibu kurikulum vitae dari Ibu Aulia Kusuma Dewi. Sebelum nanti materi yang akan disampaikan oleh Ibu Kusuma Dewi, izinkan kami menyampaikan bahwa nanti pada durasi waktu penyampaian materi Bu Aulia, ini sepenuhnya kami berikan kepada Bu Aulia, karena ini masih simulasi Bu Aulia, jadi nanti bisa tahu nanti durasinya berapa lama, untuk nanti di hari hanya lah nanti lebih menjadi terdetilkan seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu nanti bisa mengajukan pertanyaan melalui chat WA atau raise hand. Dan dilanjutkan nanti jika ada pertanyaan-pertanyaan yang terpilih akan dibahas bersama dengan narasumber pada sesi tanya jawab. Dan mohon izin kepada Bu Aulia, jika nanti dalam penyampaian materi pada hari H Bu Aulia mendekati waktu-waktu untuk selesai, kami dari moderator untuk menyampaikan tentang durasi waktu tersebut. Mohon izin sebelumnya. Nah, kepada Bu Aulia Kusuma Dewi kami persilakan.
Terima kasih Bu Dani. Suara saya terdengar jelas ya? Jelas. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 1 Garung, Bapak Slamet SAG, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Garung, dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru hebat SMP Negeri 1 Garung. Ini sudah reda ya Bapak Ibu hujannya? Di rumah Bapak Ibu bagaimana? Sudah ya? Ini di sekolah sudah, alhamdulillah sudah tidak hujan Bapak Sudah Ibu. reda, sini enggak Ya, hujan. oke, alhamdulillah. Sono panas sekali, ke- Miss. Oh ya, oke. Sebelum ke materi, ini nanti materinya simulasi, jadi insya Allah berbeda dengan materi yang akan disampaikan pada tanggal 9 Maret, tapi insya Allah keduanya ada manfaatnya untuk kita semua. Sebelumnya izinkan saya mau berpantun Bapak Ibu, biar pada melek semua. Atau sedang disambi beraktivitas ya. Siang hari makan kelapa, rasanya enak, bikin tertawa. Selamat berjumpa di Kombel Saga. Semoga memberi makna bagi kita semua. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Ya. Amin. Oke. Izinkan saya share screen. Kalau penyenjang pengen jadi sing rais enak, wah sing napa-napa. Ya kalau pengen kok enten tulisan ngetak pertanyaan, mungkin enten tulisan ngandapin. Ya iya, enten tulisan pertanyaan. Belum terlihat ya Bapak Ibu? Belum. Belum. Ramenya itulah belakangnya lah. Ini sebentar. Videonya saya tutup dulu, mungkin sinyal saya yang enggak itu. Oh iya. Nganu video. Oke. Boleh gak nyambil ke materi nih. Kalau tuh pengen ngitung ya nanti Bu Aulia berapa? Nek kayaknya 60 menit Bu Aulia lo. Masalahnya kan 2 jam itu lama. Durasi 2 jam. Biasanya Bu Aulia 1 jam 60 menitan, lah 60 menit itu gue tanya aja. Bu Dani, paling 15 menit. tanya Jawab paling mute dulu 15 nggih. menit. Ya sih, sisa waktu yang berkurang kok gue foto-foto ini foto bersama dan sebagainya itu Pak Din. 2 jam. Nanti 15 Nah, menit itu materinya di situ. Ini gue kameranya dari sama bentuk. Nyora kita rupanya kita mau nyomoh nganggo iki mau nganggo laptop wae ben ben gampang. Sebelum dimulai, mohon untuk mute dulu semua nggih. Terima kasih. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah masuk belum? Belum ya? Hilang ya? Bismillahirrahmanirrahim. Akan berbagi topik baik. Judulnya memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Ini sudah sering kita laksanakan, sudah sering kita dengar. Mungkin nanti ada sedikit refresh atau berbagi dalam bentuk yang lain dari yang akan saya sampaikan. Okay. Next, Bu Norma. Sinyalnya di sini.
Nggak mau ya? Sinyalnya nggak ngangkat. Ngapun kok. Mohon maaf Bapak Ibu, ini sinyalnya tidak stabil sehingga presentasinya belum bisa terlihat. Sinyal. Nggak bubuk Pak Dek. Terang ya? Ndi? Gue? Jadi orang menang di sini. Dibaringi siapa yang bilang? Pak ini orang tahu nganggu, enggak luru nanti. Oh, jadi kan kita nih, lu apa yang nasi? Lo, kayaknya lo saya cuci, jangan. Udah next nih. Anak SMA yang batu-batu gue. Oke. Saya lanjutkan. Mbak Hiti Mohon mungkin maaf tadi mikrofnya karena dimatiin dulu Mbak sinyalnya Hiti. tidak kuat sehingga untuk presentasinya belum bisa terlihat. Ini sudah muncul nggak Bapak Ibu? Untuk perkenalan tadi sudah diperkenalkan oleh Bu Dani. Next, oke. Kita ke teorinya sebentar. Pembelajaran berdiferensiasi itu merupakan pembelajaran dalam kelas yang mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi bahwa seorang guru melakukan upaya yang konsisten untuk merespon kebutuhan murid. Nah, kebutuhan murid itu apa saja? Nanti ada readiness, ada minat, dan ada profil. Oke, next. Nah, ini ada 3 aspek yang dipenuhi oleh pembelajaran berdiferensiasi. Ini juga sudah sering kita baca, kita dengar. Yang pertama itu adalah readiness atau kesiapan belajar murid. Kesiapan belajar murid ini bisa dari segi fisiknya, bisa dari sisi psikologisnya. Kalau fisiknya berarti ketika kita menanyakan bagaimana keadaannya, apakah sehat, kemudian siap untuk belajar di awal-awal kita melaksanakan pembelajaran. Kemudian dari sisi psikologisnya, kita sudah menggunakan roda emosi, misalnya menanyakan apakah merasa nyaman saat itu atau bagaimana. Nah, itu kita harus tahu bagaimana kesiapan belajar murid sebelum melaksanakan suatu pembelajaran. Dan kita akan tahu akan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi yang bagaimana. Kemudian untuk minat ini setiap anak punya minat yang berbeda-beda. Bahkan di setiap kelas, misalnya saya mengajar dari 7A sampai 7E, di 7A bisa jadi mayoritas minat anaknya akan berbeda dengan yang ada di 7B. Jadi sebuah kegiatan pembelajaran itu harus siap untuk selalu berubah dan disesuaikan, tetapi tetap menuju pada tercapainya tujuan pembelajaran. Nah, misalnya kalau di kelas 7, anak-anak masih suka permainan, maka nanti di pembelajarannya boleh disisipi dengan permainan. Tapi untuk kelas 8 dan 9, misalnya kalau kita mau mengadakan suatu game yang agak mengarah ke anak-anak, mungkin sudah nggak mau gerak, sudah nggak mau
apa gitu. Jadi kita harus juga melihat bagaimana minat murid tersebut. Bisa jadi sudah harus punya konsep yang berdiscovery atau yang menggunakan project dan lain-lain. Kemudian untuk yang profil belajar murid, ini juga sudah kita laksanakan ya Bapak Ibu. Ada audio, ada visual, dan ada kinestetis. Ya, next. Kemudian eh, situasi yang kita hadapi Bapak Ibu. Saya akan melihat di kolom chat, nanti Bapak Ibu bisa nuliskan di chat ya. Ada pertanyaan di sini dari saya. Apakah Bapak Ibu sudah konsisten melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi? Nah, silakan tulis di chat. eh, jika belum, tulis angka 1, kemudian jika sudah, silahkan tulis angka 2. Ya, monggo Bapak Ibu. Satu, banyak yang satu nggak Bapak Ibu ya. Ya, Bu Winarni, Pak Luki, Bu Tias ini sudah kenapa menulis satu? Ya terus, nggak, ya saya tunggu. Ya. Oh nggak pede ya. Terus, monggo Bapak Ibu biar saya tahu eh, Pensaga itu yang bagaimana? Apakah sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi atau belum? Belum. Pak Khalid, Bu Siti Khotimah, ya. Oke. Ada lagi? Oh, sebagian satu ya Bapak Ibu. Yang dua mana? Iya, norma dua. Ya, oke. Oke. Next bonus. Oke. Karena kita sudah pernah melaksanakan workshop atau pelatihan bersama Bu Puji waktu itu, kemudian juga sudah banyak sekali kegiatan pengenalan pembelajaran berdiferensiasi. Di sini yang sebelum saya membagikan praktik baik, itu saya akan men-share skenario pembelajaran, sebuah skenario yang mendekati ideal. Jadi nanti Bapak Ibu bisa tahu, oh ternyata berdiferensiasi bisa seperti ini, begitu ya Bapak Ibu. Jadi tidak terlalu kebanyakan teori, karena teorinya sudah paham semua tentang profil, tentang minat, tentang readiness itu tadi sudah. Nah, di sini kita akan menyimak sebuah skenario pembelajaran yang nantinya bisa akan menginspirasi Bapak Ibu semua. Oke. Oke. Ini pelajaran bahasa Indonesia, Bu Santi. Ya. Pelajaran bahasa Indonesia ada seorang guru yang akan mengajarkan murid-muridnya materi tentang iklan. Nah, di sini sudah ada tujuan pembelajarannya. Jadi sebelum kita mau akan berdiferensiasi apa, itu kita harus tahu dulu tujuan pembelajarannya yang akan tercapai di kelas itu apa. Jangan sampai yang penting anak seneng gitu, terus banyak senengnya waktu selesai terus habis, tapi tujuan pembelajarannya tidak tercapai. Jadi di sini sudah ada tujuan pembelajarannya, murid-murid dapat menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari iklan tentang produk dan jasa. Nah, ini yang menarik, Pak Dudidam ini pertama kali melakukan diskusi di seluruh kelas. Jadi dalam kelas besar dulu Bapak Ibu. Di kelas besar, di awal pembelajaran ini semacam pertanyaan pemandu atau pemantik. Di kelas besar itu, dalam satu kelompok besar itu, di situ Pak Dudidam bertanya, apa yang membedakan antara iklan dengan bentuk tulisan, iklan apa yang benar-benar menarik untuk kalian, apakah dibutuhkan biaya untuk membuat sebuah iklan, dan pertanyaan-pertanyaan lainnya. Nah, itu pertanyaan pemantik dari Pak Dudidam untuk semua kelas. Jadi ini masih untuk semua kelas. Kemudian setelah diskusi seluruh kelas, mereka diminta
bisa secara individu, bisa berpasangan dengan teman sebelahnya. Mereka melakukan kegiatan tulis, berbagi dengan pasangan, berbagi dengan pasangan lainnya. Jadi tadi setelah kelas besar, kemudian Pak Dudida melakukan kerja secara individu dulu dan berpasangan. Secara individu, murid ini diminta menuliskan 3 hingga 5 iklan yang mereka minati. Berarti ini sudah mengcover dari minat anak. Mereka terserah mau nulis iklan apa, 3 dari 5 iklan yang menarik bagi mereka. Itu individu. Kemudian setelah mereka menulis iklan, mereka akan saling berbagi atau bertukar dari iklan yang mereka minati tadi berpasangan dengan temannya. Nah, setiap pasangan kemudian berbagi dengan pasangan lainnya. Setelah itu Pak Dudida melakukan diskusi dengan seluruh kelas, ia akan menggunakan daftar iklan yang ditulis oleh masing-masing kelompok sebagai contoh. Kemudian membahasnya dengan menekankan pada tujuan pembelajarannya tadi, target audiensnya apa, pesan utamanya apa, mengapa beberapa iklan lebih efektif daripada yang lain. Kemudian Pak Dudidam memperjelas konsep dan istilah periklanan sesuai kebutuhan. Dari 2 kegiatan ini kemudian mereka membentuk kelompok. Satu kelompok terdiri dari 4 sampai 5 orang mendiskusikan kelebihan dan kekurangan berbagai jenis iklan. Nanti ini juga bisa di materi yang lainnya, tidak bahasa Indonesia nih Bapak Ibu. Kemudian setiap kelompok akan diberi selembar kertas dan bekerja di meja kerja mereka. Setiap lembar kertas grafik memiliki T-chart. T-chart itu menuliskan kelebihan dan kekurangan seperti Y-chart itu. Yang sebelah kiri menuliskan kelebihan, yang sebelah kanan menuliskan kekurangan dari iklan tertentu. Di sini dituliskan radio, TV, internet, cetak, dan billboard. Kemudian setelah kerja kelompok kecil, next Bu Norma. Mereka bersatu kembali dalam satu kelas dalam kelompok besar. Kemudian guru di sini memfasilitasi diskusi yang memperjelas dan memperluas pemahaman konsepnya. Tadi sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Nah, Pak Dudidam lalu memberi tugas individu. Tugasnya ini akan berbentuk diferensiasi konten. Ia membedakan penugasannya sesuai dengan kemampuan muridnya. Tugas yang harus dikerjakan murid adalah membuat iklan yang secara efektif akan mempromosikan produk atau jasa atau acara sesuai dengan yang dijelaskan dalam skenario yang diberikan. Kemudian, di sini terlihat perbedaan tugasnya. Jadi, ada 3 jenis tugas yang disesuaikan dengan pengetahuan dan pemahaman konsep murid-muridnya. Jadi, tugasnya tidak disamaratakan. Nanti berarti ada rubrik penilaiannya tersendiri. Yang skenario 1, untuk tugas iklan di skenario 1 itu tugasnya bersifat lebih konkret dan terstruktur, disertai dengan petunjuk langkah demi langkah, dan mencakup semua informasi yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas. Kemudian yang skenario 2, kurang terstruktur dan lebih terbuka dibandingkan skenario 1. Kemudian yang skenario 3 bersifat konseptual dan terbuka serta membutuhkan riset. Jadi tugas yang skenario 1 ini untuk anak-anak yang masih butuh bimbingan. Jadi diberikan petunjuknya, diberikan langkah-langkahnya sehingga mereka bisa menyelesaikan tugas dengan baik. Yang skenario 2 ini mereka harus mulai berpikir ini untuk anak-anak yang kemampuannya sedang. Jadi tidak terstruktur tapi mereka sudah tahu oh tugasnya ini. Kemudian yang skenario 3 ini untuk anak-anak yang lebih tinggi kemampuannya sehingga tugasnya diberi yang membutuhkan riset. Jadi dari tugas saja itu bisa berdiferensiasi. Kemudian
Pak Dudida mendorong murid untuk memilih lokasi yang mendukung cara mereka belajar. Nah, ini tidak harus di dalam kelas. Mereka bisa mencari tempat yang tenang, yang memudahkan temannya bertanya jika bingung, atau di area yang memungkinkan mereka untuk saling berbagi ide. Kemudian dari kegiatan beliau, kita analisis skenario pembelajarannya. Yang pertama dari minat belajarnya Bapak Ibu. Nah, dari sini, dari yang saya paparkan tadi, pelajaran bahasa Indonesia nih Bapak Ibu, sudah mengcover minat belajar dari murid. Jadi bisa meminta anak menuliskan 3 sampai dengan 5 iklan yang menarik bagi mereka. Jadi guru tidak memberikan iklan ini tidak, tapi mereka dibebaskan untuk memilih 3 sampai iklan yang menarik. Ini juga ini yang disebut berdiferensiasi. Jadi tidak terpusat pada guru, tapi bisa diberikan sesuai dengan minat belajarnya. Kemudian juga sudah mengcover profil belajar murid, lingkungan belajar. Nah, walaupun mungkin di kita, anak-anak kalau diminta belajar di luar ruangan, itu harus penuh dengan kesepakatan dan keyakinan kelas. Itu harus ditekankan, baru mereka bisa keluar. Tapi insya Allah mereka akan bertanggung jawab dengan keyakinannya itu kalau kita beri waktu, kita batasi waktunya. Misalnya, oke, kalian bisa cari tempat yang tenang misalnya, atau kita sedang melakukan pembelajaran di kebun sekolah misalnya, di greenhouse misalnya, kita beri waktunya Bapak Ibu 10 menit selesai, kalian harus kembali ke kelas. 15 menit selesai, kalian kembali ke kelas. Itu lebih kondusif dan bisa dilaksanakan. Kemudian untuk gaya belajarnya, mereka dibolehkan menuliskan kelebihan dan kekurangan untuk jenis iklan tertentu melalui berbagai media. Jadi dibebaskan mau akan dalam bentuk visual, dalam bentuk berbagai macam IT misalnya menggunakan teknologi, atau hanya dengan tulisan tangan juga diperbolehkan. Kemudian untuk kesiapan belajar murid tadi, Pak Dudidam tadi juga sudah memberikan pertanyaan pemandu. Ini semacam asesmen kemampuan awal, tadi berupa pertanyaan yang langsung diberikan, kemudian Pak Dudidam sudah bisa memetakan yang low sekian, yang sedang sekian, dan yang tinggi atau yang sudah benar-benar mengetahui materi pembelajarannya itu siapa saja. Kemudian bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar murid tadi dengan memberikan pertanyaan pemandu kesiapan belajarnya, apakah kamu tahu iklan itu apa, kemudian tujuan iklan itu apa, sebenarnya audiens dari iklan itu siapa saja, dan seterusnya. Kemudian memberikan kesempatan kepada murid untuk memilih jenis iklan yang menarik bagi mereka. Ini juga tidak berlaku untuk iklan saja ya Bapak Ibu. Misalnya untuk IPA yang sekarang sedang tentang ekosistem, itu juga diberi kebebasan. Anak mau belajar ekosistem sungai, apa ekosistem hutan, pantai, dan lain-lain sesuai minatnya. Itu juga bisa, juga di pembelajaran lainnya, IPS misalnya. Kemudian memilih lingkungan belajar itu juga sudah tadi, boleh memilih lingkungan belajar yang tenang bagi mereka, itu sudah mengakomodasi profil belajar murid. Kemudian konten tadi, murid dibebaskan menganalisis iklan yang berbeda-beda. Kemudian untuk proses, menetapkan skenario tugas yang berjenjang sesuai dengan pemahaman konsep. Kemudian saling berbagi tulisan dengan pasangannya. Kemudian produk, membedakan penugasannya sesuai dengan kemampuan muridnya. Kemudian lingkungan belajar juga sudah diakomodasi, mendorong murid untuk memilih lokasi yang mendukung terjadinya diskusi.
Kemudian ya, penilaiannya tadi yang penilaian kemampuan awal itu diberikan pertanyaan pemandu, kemudian penilaian formatif tengah pembelajaran dilakukan pada saat diskusi kelompok. Kemudian yang penilaian sumatifnya dengan cara penilaian produk tadi dibagi menjadi 3 skenario. Skenario 1 bagi yang harus diberi petunjuk dengan lengkap. Skenario 2 itu yang sudah bisa berkreasi. Skenario 3 yang sudah bisa dengan riset. Kemudian, nah itu tadi contoh praktik baik yang mendekati ideal, skenario pembelajaran yang mendekati ideal. Kemudian praktik baik yang saya lakukan, ini ya tidak seideal tadi Bapak Ibu. Ya. Eh, di sini saya memaparkan dengan teknik STAR. Jadi ada situasi, tantangan, aksi, dan refleksi. Untuk situasi dan tantangannya, sebelum melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, saya terus terang masih sering menggunakan metode TCL, Teacher Centered Learning. Jadi 70, 50, 60%, apa 70% itu masih saya yang harus banyak melakukan kegiatan, bukan siswa, dan anak menurut pada saya apa yang akan mereka kerjakan. Nah, itu situasi dan tantangannya. Kemudian karena situasi tersebut, kemudian kita harus berubah menuju pembelajaran yang berdiferensiasi. Yang utama itu kita harus melaksanakan observasi, Bapak Ibu. Jadi sebelum kita menentukan mau model pembelajaran apa, mau kegiatan apa, mau asesmen apa, itu yang utama itu observasinya dulu. Lingkungannya seperti apa, kemudian materinya itu apa, lingkungannya mendukung atau tidak. Nah, aset-aset yang ada di kelas, yang ada di sekolah itu bisa mendukung atau tidak. Jadi hal-hal itu juga perlu dipikirkan sebelum melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi tidak perlu yang muluk-muluk, yang apa, bagaimana, tidak. Tapi kita lihat aset yang ada di sekitar kita. Kemudian untuk asesmen diagnosis atau kemampuan awal ini bisa kita lakukan dengan berbagai cara. Kalau Google Form itu kita kesulitan harus merekap dan lain-lain, kita bisa memberikan cara dengan tanya jawab misalnya juga bisa. Nah, setelah itu baru kemudian merancang modul ajarnya. Kemudian melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, melaksanakan refleksi dan umpan balik, kemudian membuat rencana dan tindak lanjut. Next. Nah, tadi untuk observasi sudah saya jelaskan. Nah, untuk salah ketik ya. Untuk kemampuan awal itu bisa dengan berbagai cara. Kalau misalnya Google Form tadi agak susah, harus buka laptop, harus merekap. Nah, kita bisa dengan cara angkat tangan misalnya. Kita beri pertanyaan, kalau di pelajaran saya sekarang tentang ekosistem, anak-anak di ekosistem kebun misalnya, apa yang kamu lihat di kebun itu? Ada belalang, ada rumput, ada tanah. Nah, kira-kira yang makhluk hidup itu yang mana? Kamu tahu nggak? Kemudian sudah pernah dengar tentang biotik dan abiotik belum? Dan seterusnya. Nah, itu yang tahu bisa angkat 5 jarinya misalnya. Kemudian yang belum paham 1 jari. Dari situ kita bisa lihat, oh ternyata sebagian besar sudah paham, oh ternyata sebagian besar belum paham. Kemudian minat dan bakatnya, kalau kelas 7 itu biasanya masih suka permainan, maka di pembelajarannya itu boleh dengan di sela-selanya itu ada permainan, tetapi tidak melupakan tujuan pembelajaran di hari itu apa. Kemudian lingkungan sekitar, kalau materinya itu kita bisa mengeksplor lingkungan sekitar, ya kita eksplor, Bapak Ibu, tidak apa-apa, tapi dengan syarat kita harus
menyesuaikan dengan keyakinan kelasnya tadi. Jadi tidak terus anak-anak keluar bersebaran di mana-mana itu enggak, tapi kita maunya bagaimana, misalnya oh kamu ke kebun di depan perpustakaan, yang kelompok ini di greenhouse, yang lain di mana, kemudian kita beri kesepakatan waktunya, terus keyakinan kelasnya apa, misalnya bertanggung jawab, tidak mengganggu kelas lain dan lain-lain dan seterusnya. Itu yang kita lakukan observasi sebelum melaksanakan suatu kegiatan pembelajaran. Kemudian caranya tadi sudah ya Bapak Ibu. Next. Kemudian merancang modul ajarnya. Kalau untuk pembelajaran berdiferensiasi ini paling mudah menggunakan discovery. Kemudian karena kita sudah tahu kemampuan awal dari siswa, kita bisa membentuk kelompok yang heterogen. Di sini saya garis bawahi, tidak harus selalu kelompok, disesuaikan dengan profil pelajar Pancasila dan materinya. Bisa jadi hari itu kita mau tutor sebaya, misalnya hanya berpasangan dengan temannya, tapi pasangannya juga yang satu bisa, yang satu kurang bisa, misalnya seperti itu. Jadi tidak harus setiap kita masuk kelas kemudian berkelompok, berempat, berlima, enggak Bapak Ibu. Jadi itu juga membosankan bagi anak kalau kita tiap hari masuk kelompokan, tiap hari masuk kelompokan. Jadi disesuaikan dengan materinya. Kalau hari itu kita mau tutor sebaya, oke. Bahkan kalau individu pun juga bisa. Jadi ada tutor, ada individu. Kalau kita ingin menilai dari profil pelajar Pancasila, misalnya kemandiriannya. Jadi nanti diferensiasinya bisa produk, misalnya seperti itu. Jadi tidak harus kita masuk kelas itu selalu berkelompok, disesuaikan materinya. Jadi biar anak tidak bosan, itu kita bisa melakukan berbagai aktivitas. Kemudian di kegiatan saya ini, saya tidak mengakomodasi semua diferensiasi, hanya proses dan konten. Jadi melakukan diferensiasi itu tidak tiga-tiganya. Proses saja silakan, misalnya mau tutor sebaya saja gitu di hari itu, oke silakan. Atau di hari itu ingin konten saja, ingin membedakan apa yang mereka kerjakan. Tadi misalnya iklan terdiri dari 3 atau 5 iklan menarik sesuai keinginan mereka, misalnya seperti itu. Atau hari ini ingin produknya saja, produknya mau dibedakan. Jadi tidak harus kita masuk kelas itu 3 diferensiasi ini muncul itu enggak. Jadi boleh bergantian, boleh 2, atau kalau ingin 3-tiganya juga silahkan. Jadi tapi paling tidak setiap kali kita mengadakan pembelajaran itu ada satu diferensiasi di dalamnya. Kemudian akomodasi gaya belajar itu juga tidak tiga-tiganya Bapak Ibu, tidak harus kita ada audio, visual, kinestetis dalam satu tujuan pembelajaran itu, dalam pertemuan itu enggak. Misalnya ingin audio dan visual saja oke. Kemudian kinestetis dan visual saja oke. Atau kalau ketiga-tiganya bisa juga lebih baik. Jadi diferensiasi itu enggak dalam setiap kali kita masuk kelas semuanya tercover, itu tidak. Kemudian juga disesuaikan dengan kelasnya, karena ritme atau minat anak di setiap kelas, kemampuan anak di setiap kelas itu juga beda. 7A misalnya 3 jam pertama kita di 7A, 3 jam kedua kita di 7B, itu sudah beda. Oh tadi modul ajar saya di 7A berjalan lancar sampai akhir, ternyata di 7B enggak gitu kan, juga beda-beda, setiap ada ciri khasnya sendiri di setiap kelas. Kemudian ini praktik baik yang saya lakukan untuk diferensiasi prosesnya, kelompok yang heterogen, kemudian tutor sebaya, dan untuk kita sebagai fasilitator itu tidak terlalu banyak menjelaskan, itu bisa dengan to before me. Jadi mereka bertanya ke 2 temannya sebelum bertanya ke gurunya, itu juga salah satu diferensiasi proses. Nah, nanti ya untuk yang fasilitator ini akan saya sampaikan di
kegiatan yang insya Allah 9 Maret itu ya. Kemudian next. Nah ini diferensiasi kontennya tadi dengan memaksimalkan aset sekolah. Ini foto anak-anak sedang berada di greenhouse mengamati lingkungan biotik dan abiotik. Sebagian juga ada yang di depan perpustakaan. Kita cari tempat-tempat yang memang banyak lingkungan biotik dan abiotiknya. Kemudian next. Bandung. Bisa pindah Bu Norma? Oh sudah ya? Di saya belum. Untuk kontennya, saya memfasilitasi profil mereka. Kalau mereka suka teknologi itu kita buatkan barcode-nya. Kemudian anak menyekan barcode, ini juga mendukung literasi digital, literasi secara digital. Kemudian bacaannya juga bisa dibedakan, bacaan yang terendah, bacaan yang sedang, atau bacaan yang tinggi. Itu anak bisa memilih. Kemudian, bentar Bapak Ibu, ini koneksi sinyalnya terputus. Ya, sambil menunggu sinyalnya ini agak susah ternyata di sekolah. Ya, kemudian memanfaatkan teknologi tadi bisa pakai barcode, anak-anak yang suka menggunakan HP. Nah, ini nanti di yang kegiatan kita di praktik baik berikutnya itu akan saya sampaikan bagaimana membagi tugas kepada anak. Jadi dalam satu kelompok tadi itu nggak ada yang nganggur gitu Bapak Ibu. Yang suka teknologi ya nanti ke teknologi, yang suka game nanti ya ke game, dan seterusnya lah. Ini ada 2 kegiatan, ada yang pakai teknologi, satu anak menggunakan HP, anak yang lain ini kelas 7A memang kinestetis ya Bapak Ibu. Jadi waktu main game itu maunya berulang-ulang sampai menang. Jadi sampai yang nunggu itu harus sabar gitu ya. Jadi itu ada permainan dengan anak-anak, dan tapi itu tadi harus ditekankan bahwa tujuan pembelajarnya itu harus dapat, walaupun mereka tertawa, walaupun mereka bahagia gitu ya. Tapi tujuan pembelajarannya harus tetap dapat. Kemudian selanjutnya ke refleksi. Refleksi ini tidak harus menggunakan sticky note, karena kalau kita pakai sticky note itu boros. Setiap ganti kelas kita nempel sticky note, ganti kelas nempel sticky note. Itu bisa dengan teknologi, misalnya dengan polling WhatsApp, atau sekali-kali menggunakan kertas kecil, bagaimana perasaan mereka, atau menggunakan Padlet. Ini untuk Padlet ada di selanjutnya. Nah, mungkin nanti Padlet ini akan disampaikan oleh Bu Norma bagaimana membuat Padlet dan men-share-nya. Nah, ini di-share di grup WhatsApp kelas kita, kemudian ditanya perasaanmu bagaimana. Nah, itu ada yang santai, ada yang lumayan senang, ada yang senang mengikuti aktivitas hari ini, ada yang mendapat pengalaman dan ilmu baru, dan seterusnya Bapak Ibu. Jadi semuanya itu bisa kita lakukan untuk refleksi dan umpan balik. Dengan pertanyaan pun bisa, tidak harus dengan teknologi, tidak harus dengan kertas. Kita tanya anak-anak, misalnya sebutkan satu kata yang menarik dari tujuan pembelajaran hari ini, misalnya ada lingkungan biotik Bu, lingkungan abiotik Bu, berarti kan mereka sudah paham gitu. Kemudian next.
dari kegiatan saya tadi, kita juga harus perlu melakukan rencana tindak lanjut. Jadi setiap kegiatan itu pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, itu kita juga mengevaluasi diri sendiri, kira-kira kelebihan kita apa, kekurangan kita apa. Nah, manfaatnya kalau untuk saya itu dapat menentukan model pembelajaran yang tepat, yang sesuai dengan materi dan kebutuhan belajar murid, kemudian lebih memahami kebutuhan dan profil belajar murid, dan murid merasa senang dan nyaman belajar. Nah, ini sesuai dengan gerakan sekolah menyenangkan ya Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya yang harus saya tingkatkan, apa yang ingin saya perbaiki itu apa? Cara mengajar saya agar lebih dapat mengakomodasi kebutuhan profil belajar murid. Lah di sini sesuai dengan yang kita laksanakan kemarin, upaya kinerja. Nah, itu apa yang kita inginkan. Terus cara meningkatkannya bagaimana? Pengetahuan saya tentang model pembelajaran yang berdiferensiasi, yang menyenangkan, serta humanis. Kemudian juga ingin tahu lagi teknologi yang dapat mengakomodasi kebutuhan dan profil belajar murid. Kemudian demikian paparan dari saya. Bapak Ibu tentunya sudah punya yang lebih bagus lagi pembelajaran berdiferensiasinya. Saya yakin itu ini ada sedikit pesan. Belajar adalah perjalanan panjang yang bukan untuk menyeragamkan. Kalau pendidikan bertujuan menyamaratakan, menjadi sangat mudah mengganti peran manusia dengan mesin dan aplikasi digital. Nah, jadi itu perlunya pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih Bapak Ibu, semoga menginspirasi. Saya kembalikan ke Bu Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini ya, Oke, apa piye kuwi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, semoga tadi pemaparan dari Bu Alia membuat kita tidak ngantuk, membuat kita lebih fresh, karena ini hujan sudah reda, berarti kita semangatnya sudah 180 derajat. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, inilah sesi yang kita tunggu-tunggu. Di sini kami persilahkan Bapak Ibu untuk bertanya atau menanggapi apa yang sudah disampaikan Bu Aulia berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Namun Bapak Ibu, pertanyaan ini dipersilahkan bisa melalui chat atau menggunakan raise hand Bapak Ibu, sehingga nanti pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu bisa kami akomodir dan kemudian bisa ditanggapi atau dijawab oleh narasumber. Monggo Bapak Ibu, kita buka pertanyaan baik melalui chat atau melalui raise hand. Kami tunggu Bapak Ibu pertanyaannya. Kami persilahkan, monggo. Kan biasanya kan sambil dipaparkan kan soal semua dulu. Bapak Ibu monggo, ini raise hand dan chat
kami tunggu untuk pertanyaan-pertanyaan maupun tanggapan tadi yang sudah dipaparkan oleh Bu Alia berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Yang tadi semuanya sudah diuraikan dengan sangat jelas dan sangat detail. Kami persilahkan Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibuka sih kan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Ini dari Tuan Eser ini. Mau bertanya. Oke, Bapak, nama lengkap dan instansinya Bapak beserta umur Bapak. Waduh, ada umur dari 4 tahun. Ini my name Eser Kuku Haryanto. Oh, Mr. Bapak, instansi Bapak, Instansi SMP Negeri 1 Garung. usia Bapak. Ya 55, hampir pensiun. Bapak kami persilakan monggo langsung kepada narasumber atau kepada Bapak Slamet atau Pak Khalid Yusuf kami persilakan. Pak De Kuku hebat. Tanya kepada narasumber ini. Monggo Bapak langsung. Ini kami kan masih mengajar di kelas 9 ini. Masih kurtilas, maaf. Sehingga untuk penerapan diferensiasi dan pelaksanaan praktek baik ini kami masih abu-abu. Ya, untuk itu ukuran keberhasilannya itu bagaimana agar diferensiasi itu bisa berjalan dan tolak ukur untuk berhasil atau tidaknya dari diferensiasi itu aja. Atau mungkin nanti tip-tipnya itu bagaimana? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mohon izin Bapak Ibu, ini perkenankan Bu Alia nanti satu pertanyaan langsung dijawab Bu Alia. Ini ada pertanyaan dari Mr. X gitu dari Bapak Gugo. Bagaimana penerapan pembelajaran berdiferensiasi yang wabil khususan ini untuk kelas 9 yang masih kurikulumnya masih kurikulum 13, belum kurikulum merdeka. Ada pertanyaan tadi disampaikan bahkan masih abu-abu, kemudian ukuran keberhasilannya, indikatornya atau tolak ukurnya seperti apa, dan tadi juga dengan tips-tipsnya apakah sama dengan yang kurikulum merdeka dengan pelaksanaannya yang di kurikulum 13 tadi kaitannya dengan anak-anak yang diampu Pak Kukuh di kelas 9. Kami persilakan Mbak Alia. Ya, memang untuk kelas 9 itu masih menggunakan kurikulum 2013, tetapi pada dasarnya sudah ada penyesuaian bahwa di kelas 9 pun diperbolehkan atau dianjurkan untuk menggunakan step-step atau kegiatan-kegiatan yang ada di kurikulum merdeka. Tapi mungkin ada beberapa istilah yang berbeda, tapi intinya selama itu bisa menginspirasi, bisa membuat pembelajaran lebih baik di kelas 9 itu, saya rasa tidak masalah untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di kelas 9. Jadi kita tidak perlu mengkotak-kotakkan ini kurikulum 13, ini kurikulum merdeka. Tetapi lebih kepada bagaimana kita mengakomodasi kesiapan, minat, dan profil belajar. Kita bisa mengadopsi dari hal-hal yang kecil dulu, tidak secara keseluruhan. Misalnya di Pak Kukuh di matematika, anak biasanya pagi hari takut pelajaran matematika, misalnya dari kesiapannya gimana membuat siswa itu lebih oke, ini saya mau belajar matematika nih, saya siap dengan pelajarannya Pak Kukuh, misalnya seperti itu berarti sudah bisa mengadopsi dari kurikulum merdeka, atau di pembelajarannya itu disesuaikan dengan minatnya. Misalnya kalau di matematika itu ada
bangun ruang, misalnya anak diminta menunjukkan bangun ruang yang mereka sukai, misalnya seperti apa itu. Kemudian disuruh menghitung luasnya atau volumenya atau bagian-bagian dari bangun ruang itu. Kalau bangun ruang itu sesuai dengan yang mereka sukai, biasanya mereka akan lebih aktif, lebih eh, akan lebih menunjukkan minatnya pada pembelajarannya. Jadi kita bisa mengadopsi hal-hal yang berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi itu meskipun kurikulumnya berbeda. Kemudian untuk indikatornya jelas nanti kita bisa melihat anak lebih antusias. Itu sudah jadi indikator. Sebelumnya kurang antusias, jadi antusias itu sudah merupakan indikator kalau pembelajaran itu eh, bisa diminati oleh anak. Kemudian kalau dari sisi penilaiannya juga bisa kita bandingkan bagaimana kalau kita menggunakan teknik pembelajaran kurtilas misalnya dengan sesekali kita mencoba menggunakan pembelajaran berdiferensiasi dari hal yang sederhana dulu. Misalnya tadi anak memilih bangun ruang yang mereka sukai, misalnya seperti itu. Oh, ternyata hasilnya di penilaiannya lebih bagus, misalnya seperti itu. Jadi oke, kita melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi itu Pak Kukuh, kita mengadopsi bagian mana yang bisa memperdalam anak lebih paham ke materinya, bagian mana yang tidak, karena memang belum sepenuhnya untuk kelas 9 itu menggunakan kurikulum Merdeka khususnya untuk pembelajaran berdiferensiasi. Kita adopsi hal-hal baiknya saja. Terima kasih. Kembali ke Bu Dani. Terima kasih, Bu Ul. Oke. Sama-sama Pak Kukuh. Terima kasih Bapak Kukuh Haryanto dengan pertanyaan yang teramat sangat berbobot dan juga ini jawaban dari Miss Aulia juga super sekali, berbobot sekali. Dilanjutkan Bapak Ibu, semakin sore semakin gayeng, Bu Aulia ini tambah semakin semangat untuk menunggu pertanyaan-pertanyaan kritis dari Bapak Ibu semuanya. Kami tunggu. Monggo Bapak Ibu dipersilakan raise hand atau chat WA. Monggo Bapak Ibu berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Oh, Bapak Ibu, ini ada pertanyaan dari chat WA. Ini dari Ibu Muns. Ini Muns. Ibu Muns ini. Ini pertanyaannya Bu Aulia. Apakah ketika dalam kegiatan belajar praktik di kelas dalam kurikulum 13 hasil produk anak-anak berbeda-beda? Apakah ini sudah masuk dalam pembelajaran berdiferensiasi? Sekali lagi, ketika di kegiatan belajar praktik di kelas masih di kurtilas, hasil produk anak-anak berbeda, apakah ini masuk dalam pembelajaran berdiferensiasi? Monggo kepada Bu Aulia, kami silakan. Ya, terima kasih Bu Dani. Selamat sore Bu Muntiah. Ya, keren sekali Bu Muntiah. Walaupun di kelas 9 ternyata Bu Muntiah sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, itu salah satu upaya untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi produk. Anak diminta menghasilkan produk sesuai dengan apa yang mereka minati. Nah, itu salah satu dari pembelajaran berdiferensiasi yang sudah Bu Muntiah lakukan. Walaupun mungkin Bu Muntiah tidak sadar melaksanakannya ya. Nanti anak-anak akan membuat berbagai produk, misalnya dari singkong, dari ubi jalar, dari apa gitu, berbeda-beda, tapi mereka minat dengan itu. Kemudian cara melaksanakan produksinya, pembuatannya juga dibebaskan, berbeda. Nah, itu sudah merupakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Itu bagus sekali Bu Muntiah. Jadi bisa terus dilaksanakan berdiferensiasinya, itu merupakan salah satu
contoh pembelajaran berdiferensiasi produk yang sudah Bu Muntiah lakukan. Terima kasih. Ya, Bu Dani. Terima kasih. Ini sudah di chat WA juga ada pertanyaan. Monggo Bapak Ibu masih lanjut, masih semangat dengan materi dari Miss Aulia ini. Kami persilahkan Bapak Ibu ini yang mengajar di kelas 7 dan 8 belum ada pertanyaan. Ini tadi sudah ada 2 pertanyaan yang mengajar di kelas 9. Monggo Bapak Ibu. Bapak Ibu, apakah masih semangat Bapak Ibu? Semangat. Halo, apakah masih semangat Bapak Ibu? Masih. Masih Hujan lagi di sini. stay Bapak Ibu. Coba diperlihatkan on kameranya Bapak Ibu. Biar kami tahu bagaimana semangat 45-nya Bapak Ibu. Di sini kami Bu Aulia, saya masih semangat ini. Bu Emi sing melu wae. Bapak Ibu, monggo. Adakah pertanyaan Pak Arifudin? Mau bertanya Bapak? Malah salam kenal. Pak Husni, adakah pertanyaan Pak Husni? Hujan. Hujan, ya. Nih, Bapak Ibu, semoga masih semangat semuanya. Berarti ini pertanyaan dari Ibu Muntiah. Ini merupakan pertanyaan yang terakhir pada acara hari ini. Maka tentunya sebelum acara ini kita usai, kita tutup, tentunya ini ada closing statement. Nah, closing statement ini kami persilahkan kepada Bapak Slamet SAG, kepada Bapak Khalid Yusuf, dan kepada Ibu Aulia Kusuma Dewi. Kami persilahkan. Yang pertama monggo kepada Bapak Slamet SAG untuk menyampaikan atau memberikan closing statement pada acara sore hari ini. Kami persilahkan Bapak. Nggak bisa dibuka Dibuka sekono. videonya. Itu ditutup dari situ. Ayo, si Om. Operator yang nutup. Si Om. Halo Om. Ya, Monggo Bapak, kami persilahkan. udah ganti ini. Kami persilahkan kepada Bapak Slamet SAG memberikan closing statement pada acara simulasi praktik baik kita hari ini. Musik statement menopo Belum jelas nganunya, gambarnya. Iya masih remang-remang kaya terdakwa. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua, narasumber, host, dan semua peserta. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan kegiatan. Mudah-mudahan ini menjadi satu bagian dari ikhtiar kita dalam rangka untuk mencerdaskan anak didik kita melalui proses pembelajaran yang berdiferensiasi. Karena bagaimanapun anak-anak kita itu adalah sangat bervariasi dan guru harus bisa memahami di dalam proses pembelajaran. Sebagai pelayan, semua bisa terlayani, maka di dalam prosesnya kita juga harus memahami bagaimana kondisi anak-anak kita, bagaimana kondisi atau kemampuan anak-anak kita di dalam kelas. Oleh karena itu, seyogyanya pembelajaran yang diterapkan pun ini harus bisa disesuaikan dengan lingkungan sekitar. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk para pihak yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan ini. Mudah-mudahan memberikan satu kemanfaatan bagi kita semua. Demikian Bu Dani, terima kasih.
Terima kasih Bapak Slamet SAG atas closing statement-nya dan dilanjutkan kepada Bapak Khalid Yusuf, kami persilakan. Pak Khalid sudah zikir. Baik Bapak Sudah. Ibu, ini adalah closing statement dari narasumber kepada Ibu Aulia Kusuma Dewi, dipersilakan. Ya, untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi itu jangan terlalu banyak dipikir panjang Bapak Ibu. Yang penting segera lakukan di dalam kelas, segera laksanakan apapun itu, kemudian perbaiki kemudian. Jadi apa yang ingin kita lakukan selama itu baik untuk murid, segera lakukan, segera laksanakan. Kalau ada kekurangan, kita perbaiki kemudian. Nggih. Terima kasih Bu Dan. Terima kasih Bapak Slamet dan Ibu Aulia dengan closing statement-nya. Dan kepada Ibu Aulia Dewi, terima kasih telah menyampaikan materi, berdiskusi bersama, dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para peserta, serta juga tadi sudah menyampaikan closing statement. Semoga tetap sehat selalu, kita semuanya semangat selalu. Intinya semuanya bermuara untuk anak didik kita, untuk pendidikan Indonesia. Begitu nggih Bapak Ibu, para peserta pada acara hari ini. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan kami menyampaikan kesimpulan dari rangkuman pembelajaran berdiferensiasi yang tadi materinya sudah disampaikan oleh Bu Aulia. Rangkumannya kami ambil 3 hal. Yang pertama, bahwa guru itu harus mengetahui kebutuhan anak didiknya. Tidak kebutuhan secara homogen, tapi secara heterogen, karena setiap anak memiliki ciri khas dan memiliki kekhasan tertentu dalam setiap kemampuan yang dimilikinya. Sehingga setelah guru di sini mengetahui kebutuhan peserta didik, guru membuat strategi bagaimana mengajar menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Sehingga muaranya, endingnya, nanti anak-anak akan dapat belajar menyenangkan dan juga akan mendapatkan hasil sesuai dengan kemampuan yang dimiliki melalui proses bersama guru yang pembelajaran berpihak pada murid yang berdiferensiasi, membeda-bedakan sesuai dengan kebutuhannya, bukan membeda-bedakan sesuai dengan kemauan guru tersebut, kebutuhan guru tersebut. Inilah yang filosofi Ki Hajar Dewantara, yang intinya bagaimana memanusiakan anak didik kita, pembelajaran yang berpihak pada murid. Demikian Bapak Ibu kesimpulan pada pembelajaran sore hari ini. Sangat bermanfaat sekali untuk kita semuanya, para peserta. Dan sebagai penutup, yang pertama kami ucapkan terima kasih kepada penyelenggara, kepada para peserta yang hebat, sangat luar biasa, dan kepada narasumber yang tentunya sangat hebat, dan terima kasih tak terhingga kepada Bapak Slamet. Terima kasih sekali, masih stay, masih sangat sehat sekali, masih sangat semangat sekali ini Pak Slamet. Dan yang selanjutnya Bapak Ibu akan ada bagaimana nanti cara mengunduh sertifikat, dan nanti akan kita foto bersama. Dan tentunya nanti Bapak Ibu tidak menutup kamera Bapak Ibu untuk on kamera nanti kalau di pas acara nggih Bapak Ibu seperti ini. Dan sekali lagi terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi untuk terselenggaranya acara ini, Sivitas SMP 1 Garung, dan saya mewakili pihak penyelenggara acara memohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan selama proses berlangsung. Kami undur diri. Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa nanti di hari H kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga berjalan lancar tanpa ada halangan
suatu apapun, terutama sinyal Bapak Ibu. Bapak Ibu Maka mohon absennya untuk diisi, absen nggih. Absennya diisi. Siap. Di mana linknya nggih? Linknya di chat. Labnya Siap. linknya di chat, mohon untuk absen. Oke. ya aku ra iso absen loh. Jauh ini malah mencet yang lain. Mau cari yang ini. Oh ini. Ya. Absennya tunggu di. Niki sampun Pateni cah. munculnya yang lain. Aduh ini munculnya yang lain ini gimana ini? Mboten saged dipencet niki linge. Tenggencet. Yuk, Sampai niki daftar hadir tapi belum bisa mendudulnya. Cep. Ini sudah dengan tangan ya tidak bisa. Belum bisa. Atau di grup WhatsApp, Bu Mun. Oh siap. di HP. Ye. Siap, matur nuwun. Bisa kok. Di bisa kok. Di chat di grup WhatsApp. Bisa, mohon. bisa. Oh, iya, Bisa, siap. bisa. Nanti di- Bisa nggih. Saya Bisa. ke grup WhatsApp mawon nggih. Nggih, matur nuwun. Ya. Nggih. Siap. Siap, siap. Bisa kok. Bisa kok. Nggih. Nggih, siap. Nggih, siap. Betul bersama. Kameranya on semua ya Bapak Ibu. Dan maling. Saya Foto di bersama, kameranya on. punya saya di stop dari operator. Di bawah itu ada. Nggak bisa. Saya udah coba belum bisa. You cannot start your video. Hostnya yang Gambar videonya loh, Pak. iya. Ini kan sudah ini. Ini kan. Nah, ini. You cannot stop your video because the host stop it. Nggak bisa. Klik aja. Nggak bisa. Sama. Ini hostnya yang Oh, Bu Dani. Bu Dani. Video saya dianu Bu Dani. Pak Taufik. Oh, Pak Taufik. Halo Pak Taufik. Depan Pak. Sama Mister itu buka video nih. Videonya. Video saya nggak bisa dibuka. Video. Punya siapa sih? Punya Pak Agus. Oh, Mr. Agus. Mister Kuku. Ya. Kuku geser. Sudah Pak ini. Ya Allah, ini dan maling sih. Ya, start video. Oke, yes. Dan kita lagi ngelilir siapa ya? Thank you. Ayo kita foto bersama. SMP belajar ID apa Google belajar SMP ID? Google SMP belajar ID. Wih, Pak Kuko kita lagi ngelilir kuwi. SMP. Udah dari gor lah. Oh, Udah dari gor. foto dulu. Lah aku juga melu no. Belajar. Udah ini gayanya gimana? Ini foto bersamanya di mana? Ini di halaman atau di mana? Di depan. Fotonya kita gaya karo Mister iki lho. Kalau malah nih burine Mister raketok ya. Ketutup background. Pak Agus yang foto Pak Agus. Ya. Wes karo Mister ngene wae. Ini kameranya data siap. Oh, yang angel kan terus.
Di belakangnya cewek-cewek tersenyum-senyum. Wih. Ngerti foto bersama. Mak ini. Nah, Ini tiba-tiba lagi handsome. Iki pop view. Iki ya. Kita bertiga saja foto bersama aja. Foto bersama li, Mer. Santai, monggo. Oke. Cilik-cilik banget itu ya. 1, 2, 3. Tengrikan pun masuk. Iya. Bapak Ibu pun siap? Videonya diaktifkan semua. Dan screen nih. Ya. Videonya dibukain ke Bapak Ibu. On cam dulu. Bu Triana, on cam. 1, 2, 3. Kameranya buka semua. 3. Nah. Nah. Lagi. Sampun Bapak Ibu manis-manis sedaya. Hasil fotonya dikirim ya. Nggih, Bapak Ibu, kirim kemana? Grup, nanti fotonya mau di grup. Bukar. Bapak Ibu ingkang dereng presensi yang masih di SMP, jangan Siap. jadi maksudnya. Oh iya, terima kasih. Saya Foto lagi, sudah foto lagi ya Bapak Ibu. Lagi. Foto lagi, ini jadi mulu Foto lagi kata Pak. Satu. Bentar ini Bu Triana belum, Bu Widi, Bu Christine, Bu Niken, Pak Rian. Turu. Guru, wes apa-apa sing dulu. Satu. Wis ana jenenge. 1, 2, 2. 3, action. Sis, Lagi. sis. Pak Luki belum kok foto itu Pak Luki. Oke, terima kasih. Sampai ke Sokong Kota lagi. Pak Holad, Tinggal di kafe. Bu Dani. lagi nggih Bu. Terima kasih, sukses semuanya. Ladinya sekali lagi nggih Pak Holad biar lebih ini ya. Oke lah. Presentasinya Terima di kasih sini. Bapak Ibu, monggo Pak Ikang badhe live. Ya. Terima kasih. Dipersilakan dengan badhe live. Selamat siang. Sehat. Tadi. Sehat selalu. Terima kasih. Matur nuwun. Terus, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo Bapak Ikang badhe live. Tadi presentasinya di mana ya? Ini. Biarin sini dulu. Oh. Ya, Mer. Bikin dah. Ayo daripada Master Rekon nganu kok teman-teman. Dah. Oke.